Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaji kita hari Senin yang lalu, ketika tu hujan jo, tapi tidak labik. Kini labik. Yaitu memahami doa yang dibaca Nabi menjelang beliau meninggal, wafat. Beliau membaca Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunkan dosaku, rahmati aku, dan pertemukan serta dikelompokkan aku dengan ar-rafiqil a'la, kelompok-kelompok yang tertinggi di alam sana setelah kematian. Itu antara lain yang kita sampaikan. Dia lah siapa kalau tentulah lah kabua. Kita kan hafal. Kesimpulan yang kedua, bahwa Nabi ketika akan meninggal sakit-sakit, beliau disuruh pilih. Pilihan pertama, apakah beliau akan tetap hidup mendampingi umat, ataulah kapai berangkai menemui Allah. Beliau mengangkat tangan, kata memilih untuk berjumpa, bertemu dengan Allah, dikelompokkan dengan kelompok-kelompok yang tertinggi, kelompok para nabi, kelompok para siddiqin, syuhada, salihin, dan abrar. Kesimpulan yang ketiga, kaji yang lampau, bahwa sakratul maut yang dialami Nabi adalah sakratul maut yang terberat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak merasa iri atau bahasanya bingit kalau ada orang yang mengalami sakratul maut enteng, mudah, ringan dalam pandangan manusia. Karena aku telah melihat betapa dahsyat dan menakut mengerikannya sakratul maut yang dialami Nabi. Jadi kata Aisyah, kalau ada orang baca tu cerita si anu mudah matinya, rancak matinya, enteng, ringan dan segala macam, ambo nak dangki. Karena manusia yang terbaik, manusia terpilih, kekasih Allah, mengalami sakratul maut hebat. Kita tidak bisa menilai kematian seseorang dengan melihat tampilan luar. Tenang, gelisah, atau apa-apa yang dialami orang tidak bisa kita nilai. Karena yang mengalami sakarat itulah ruh, tidak badan. Nah, kadang-kadang berkesan, berpengaruh kepada jasad. Nampak jasadnya bagaimana begini.
Nang kampe terakhir kesimpulan. Kalau kita ubah je kesimpulan. Keluarnya ruh dari jasad, ada yang dikeluarkan roh itu oleh para malaikat dengan sangat hati-hati, lemah lembut, penuh kasih sayang. Namanya nasyat. Bahkan jadi sumpah oleh Allah dalam surah An-Nazi'at, wan nasyitati nashta, demi para malaikat yang mengeluarkan ruh orang-orang mukmin dengan sangat hati-hati, lemah lembut. Disebutkan dalam kitab Majmu'atut Tafasir jilid 6, bagaikan seseorang memasukkan timba air ke dalam sumur dalam atau ember, lalu ditariknya katih perlahan-lahan supaya jangan tumpah. Hati-hati. Kalau bahasa orang awaknya cuma nanai minyak penuh, jangan tertonggeng, jangan terserak. Hati-hati. Nasyitat wan nasyitati nashta wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha, dan seterusnya ayat. Tapi bagaimanapun lemah lembutnya malaikat, hati-hati mengeluarkan roh seorang mukmin dari jasad, tetapnya mengalami sakratul maut. Karena tidak ada satupun yang tidak mengalami sakratul maut. Sakratul maut itu adalah saat-saat di mana orang diselubungi, diliputi oleh kematian. Adanya nanti malaikat yang mengeluarkan roh itu dengan dicabut dan ditarik sekuat-kuat. Namanya nazi'at. Wan nazi'ati garqa, demi malaikat yang mencabut nyawa kuat-kuat, sekeras-kerasnya, bagaikan menarik busur panah. Busur panah, naragang. Kenapa? Karena roh cakap takut keluar, tidak mau keluar dan tidak mau lapih, sampai-sampai malaikat memukuli. Dalam ayat seperti dalam surah Al-Ahqaf dikatakan wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaikat memukuli wajah-wajah mereka, punggung-punggung mereka. Akhriju anfusakum, lepaskan ruh kamu. Surah Muhammad ya, katakan fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dipukuli lalu tarik keluar keras. Kalau itu namanya tidak sakrah, gamarah namanya, gamaratul mauti. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 93, gamaratul maut, kedahsyatan luar biasa saat malaikat mencabut roh. Dari siku kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu doanya. Hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, hawwin. Hawwin maknanya mudahkan, entengkan, ringankan. Alaina, atas kami, fi sakaratil maut, dalam menghadapi sakratul maut, wan najata minan nar, dan berikan kepada kami keselamatan dari neraka, wal afwa indal hisab, ampunan dan kemaafan ketika dihisab. Bagus doanya kan?
Doanya kan panjang tuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inal hisab 10. Kalau dapat doa. Khusus untuk Abu Haji wabian. Okay. Mari kita pahami sangin salayang. Papa kalau perlu lagi, kalau nak perlu nak apa? Itu doanya kita pahami semenjak taubatan qablal maut. Ini nampak? Dia awak akan mati sedalahnya. Nama ada apa? Kecuali nak akan mati. Atau kalau mati langsung saya masuk surga, nak ada dapat. Ini nampak kan? Yang pertama kita penggal saja baris kedua. Taubatan qabla al-maut. Kami memohon kepadamu ya Allah taubat sebelum mati. Kenapa? Sebab kalaulah tiba angok di rakuan di tenggorokan tak laku tobat leh. Jadi kalau ketobat sebelum tiba mati. Kalaulah you gargir namanya gargarah. Kok gargarah tu? Ndak garah-garah tu, gargarah. Wah. Tiba angok sekoroh siko. Proses kematian. Tak kena tobat. Tak kena minta ampun. Menyesal nak terima oleh. Jadi kalau ketobat jo sebelum tiba masuk itu. Aku makasihnya taubatan qabla al-maut. Lam yaku yang fa'u imanhum. Pengakuan beriman pun ketika itu tidak berguna oleh. Bahawa kau tidak berguna oleh, ialah terlambat. Maka taubat lah tertutup, lah tidak ada guna oleh. Pertama ketika angok lah tiba di rakuangan. Nak pedah. Kedua ketika siksa lah datang. Tidaklah guna. Ketiga matahari dah tabi. Di tempat terbenam. Walaisatit taubatu surah An-Nisa surah ke-4 ayat ke-18. An-Nisa surat ke-4 ayat 18 halaman 80. Walaisatit taubah. Dan tidaklah taubat itu berguna, bermanfaat, berfaedah bagi para pelaku-pelaku kejahatan, dosa-dosa kemaksiatan, hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai nanti kematianlah datang menyumpainya. Qala ketika itu dia mengecek, ini tu betulan, sekarang aku tobat, anda berguna lain. Sebelumnya maksiat, sebelumnya melakukan berbagai macam dosa-dosa atau durhaka. Lalu ketika lah tiba hadir namanya,
hatta idza hadara, hingga apabila hadir kematian. Artinya hadir juga tu lah datang ihtidar, saat-saat di mana para malaikat lah berdatangan. Nya masih hidup, angoknya leng keluar le. Cuma malaikat lah berdatangan mengelilinginya. Dan ketika itu nyala nampak malaikat. Cuman malakul maut nanti boleh. Malaikat lah nampak hadir. Dan tidak seorang pun mati meninggal kecuali kepadanya lah dijalihkan dimanya kebarado setelahnya mati. Ketika itu tekana sadar menyasa insaf, lalunya mengecek ini tubtul an, ini sesungguhnya aku tobat sekarang. Mana laku leh sudah terlambat. Walal ladzina yamutuna hum kuffar, dan tidak pula orang yang mati dalam kafir, mereka tidak berguna bagi mereka tobat. Untuk mereka nanti ada a'tadana lahum adaban alima, adab yang sangat pedih. Maka dalam doa tadi meminta kepada Allah taubatan qablal maut, artinya ya Allah anugerahi kami taufik, petunjuk, gerakkan hati kami, beri kami kemauan untuk bertaubat dari segala macam dosa-dosa dan maksiat sebelum kematian datang. Taubatan qabla al-maut, taubat sebelum mati. Sudah cek? Kenapa doa? Taubatan qabla al-maut. Anan taubat, kembali kepada Allah setelah jauh tersesat, jauh bergelimang dosa. Arti taubat itu kembali, rujuk, taba, kembali lagi. Bangku kembali, awak kalau lah berdosa, melanggar, sasek, menyimpang tu jauh daripada jalan naluri, jauh daripada Allah. Sadar, insaf, kembali balik ke jalanan sabananya, menyasa, minta ampun, tebu taubat. Taubat. Sekadang apapun dosa, kalau lainnya minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah sebelum masa ditutup pintu taubat, Allah terima taubat. Wa rahmatan indal maut. Rahmatan, rahmat sewaktu kematian datang. Namanya rahmat khusus. Rahmat dua, rahmat ammah, rahmat khassah. Rahmat umum. Rahmat umum sia saja makhluk di alam semesta menepik rahmat, menepik kasih sayang Allah, mendapat kelembutan. Tiada pilih-pilih, semuanya dapat rahmat. Namanya rahmat ammah, rahmat umum. Turun hujan, kan orang yang sembahyang saya dapat hujan dah. Orang tidak sembahyang pun dapat hujan. Nah, rahmat yang kedua namanya rahmat khusus, rahmat spesial, khassah, rahmat spesial. Ana rahmat spesial, rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang tertentu. Dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat keberkahan. Itu rahmat khusus namanya. Dan ketika kematian datang, kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Ruh kita diambil oleh malaikat dengan lemah lembut, diberi kabar gembira, bisyarah. Tahu bisyarah? Bisyarah kau kabar gembira. Orang-orang mukmin yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amal-amal saleh, ketaatan, ibadat, maka istiqamahnya nanti akan diberi bisyarah. Bisyarah kau kabar gembira. Ba, shin panjang, ra ta bermutah, bisyarah. Bisyarah.
kabar gembira. Kabar gembira bahwa inyo akan ditempatkan nanti di surga, Jannatun Naim. Kan? Wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau dengan surga yang kepada kamu dulu dijanjikan. Aku namanya kabar gembira. Anak kita minta kepada Allah dikasih kita rahmat tak itu. Sebelum malaikat mencabut, dikasih kepada kita informasi, kabar berita bahwa surga sudah menunggumu di sana. Maka dipercayakanlah kepadanya surga. Maka sana hati. Karena ada 1-2 kabar. Pertama, kabar itu jangan takut, la takhafu. Yang kedua, la tahzanu, jangan sedih. Yang ketiga, bergembiralah dengan surga. Yang keempat, rauhun, istirahatlah. Aduh, istirahat. Mati itu istirahat untuk orang mukmin. Kemudian raihan, mendapat rezeki yang spesial di alam sana. Kemudian mendapat ucapan selamat. Wa amma ashabul yamin. Wa amma ashabul yamin, in kana min ashabul yamin fasalamun. Diberi ucapan selamat. 6 dapat. Aku semuanya rahmat. Halo? Lai. Entah lai mangga jadi kan? Pokoknya lai salah. Jadi rahmat ketika mati itu termasuk diberi kabar gembira. Pertama, jangan takut menghadapi yang akan terjadi setelah mati. Dan kedua, jangan sedih meninggal. Dan di belakang, lalu sekarang istirahatlah, karena kematian itu bagi orang mukmin istirahat. Menuju rahmat Allah. Dalam hadis Sahih Bukhari, kematian itu bagi seorang mukmin adalah istirahat menuju rahmat Allah. Menuju rahmat Allah. Namanya mustarih. Orang istirahat daripada hiruk pikuk sibuk masalah dunia. Istirahat. Namanya ruh. Kemudian dikasih raihan. Raihan ko rezeki khusus di alam sana. Setelah kematian kita mendapat rezeki. Nah, rezeki ko nak pitir, nak makan saja. Rezeki spesial. Lalu dapat ucapan salamat, fasalamun. Dapat ucapan salamat, terakhir dikasih kabar gembira, surga sudah menunggumu. Itu namanya rahmat semua. Jadi warahmatan 'indal maut. Apa dah? Dah dua. Taubatan qablal maut, rahmatan 'indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Maghfirah, ampunan setelah mati. Minta ampun kini, tapi memperoleh ampunan setelah mati. Karena faedah manfaat guna ampunan itu setelah mati. Siapa yang mendapat ampunan, orang beruntung. Siapa yang tidak mendapat ampunan, merugi. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak ampuni kami dan tidak engkau beri rahmat kami, pasti kami termasuk orang yang merugi. Dan tidak ada kerugian yang sehebat itu. Ya, tidak ada kerugian yang sehebat itu. Itu kerugian tidak mendapat ampunan. Mendapat ampunan adalah nikmat. Beruntung. Anak kita minta maghfirah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ampunan setelah kematian. Sehingga kalau ada ampuni, kita nak dapat sisa. Nyo mangko dapat sisa, dapat azab, dapat kesengsaraan dan segala macam karena dosanya diampuni.
Kalau lah diampuni dosanya, minimal siksanya diringankan atau dikurangi. Makanya kita ketika salat jenazah meminta kepada Allah, ampuni orang ko. Allahumma filahu, Allahumma filaha. Ya kan? Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kan minta ampun. Dimintakan ampun. Bahkan ketika kaji-kaji nalape kita sampai ketika di kubur pun disuruh oleh Rasulullah mintakan ampun untuk orang mati. Istaghfiru li akhikum. Mintakan kepada Allah ampunan untuk saudaramu yang sedang di kuburan kau. Dia butuh ampunan. Kita tolong. Ya Allah ampuni dosanya. Kita tolong. Sebab ano ndak bisa minta ampun leh. Orang kalau lah mati ndak bisa minta ampun leh. Tu caranya kita membantu. Kita bantu sampai kini wak akan bantu doa untuk orang mati banyak. Ya kan? Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah duit nalah mati. Ya ampun kita. Apalagi orang tua kita yang sangat butuh. Kita mohonkan ampun kepada Allah. Setiap kali kita minta akan ampun kepada orang tua kita, naik derajatnya. Ringan siksanya, naik derajatnya. Kecuali orang tua kita kau mati kafir, mati syirik, dia nak ada cerita. Orang tua kita kalau mati kafir, mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan murtad, tak guna kita minta ampunan. Nabi Ibrahim ditaga Allah. Dulu Nabi Ibrahim kan berjanji, kan mintakan ampun orang gaibnya. Tapi dilarang Allah. Setelah itu Nabi Ibrahim tak ada mintakan ampun untuk orang tua. Orang gaib kita lain nak mati kafir, tak. Lain nak mati syirik, tak. Lain nak mati murtad, tak. Terus minta ampun. Ini butuh ampunan. Jadi maknanya wa maghfiratan ba'dal maut. Kami memohon kepadamu ya Allah ampunan setelah kematian. Sebab kalau orang dapat ampunan setelah kematian, siksanya, azabnya, kesesaraannya, penderitaannya, andaikan nak habis berkurang ringan. Kenapa? Orang kalau nak dapat ampunan siksa, bang kalau dapat siksa orang dia berdosa, dia melanggar, dia nak taat, dia bangkang, dia durhaka, dia maksiat, nak diampuni dapat siksa. Nak masuk neraka tu muka masuk neraka kan dia dapat ampunan. Nak masuk surga muka masuk surga kan dia dapat ampunan. Perlu kita minta ampun, perlu maghfiratan badal maut. Ndak minta ampun setelah mati dah. Dapat ampunan. Minta ampunnya kini. Mendapatnya lah mati. Taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Santiang doanya, santiang. Kan ulama yang menyusun doa. Ulama menyusun doa pasti berdasarkan ayat-ayat dan hadis. Tinggal kita membaca saja doa. Sebelum mati taubat. Ketika mati rahmat, setelah mati ampunan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat ampunan. Kaji cukup je. Orang kalau tidak dapat ampunan, kata doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini itu dah. Jika engkau tidak ampuni kami, tidak engkau beri rahmat kami, pasti kami orang yang merugi. Bahawa engkau merugi, tidak dapat ampunan. Tidak dapat ampunan, pasti dapat siksa, dapat azab. Maka yang masuk neraka itu adalah, kalau yang muslim adalah muslim-muslim yang berdosa, yang dosanya tidak diampuni. Muslim-muslim mukmin yang masuk surga yang berdosa. Sebab kita kan tidak ada yang tak berdosa. Tidak ada yang tak berdosa. Cuma dosanya lah diampuni. Tertengok tak? Tidak satu pun orang yang tidak berdosa. Siapa nak berdosa lah. Awak kan orang lah. Sebenarnya orang mana kan orang sebenarnya. Orang sebenarnya orang. Berdosa kita berdosa lah. Dosa kepada Allah, dosa kepada sesama. Yang paling parah kan dosa kepada sesama.
Baru kau parah, ayo orang kau kan Tuhan tu. Orang penandam, pemingi, penangki, penyimpan. Tu orang payah minta maaf. Kadang-kadang tak bersalah, awak kanyo mendandami kau kan orang tu. Orang kan? Allah tak ada tu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Bertobat. Tu Allah, orang tak. Anda dapat ampunan tak? Anda dapat maaf daripada orang. Payah nanti sekiranya. Untuk makanya kaji dulu, pernah kita ngaji sekolah dulu mukena balik bahawa awak nalah tua-tua ko banyak-banyak salah minta maaf ke orang. Jangan budu-budu yang cedek orang. Bertemu je orang, mau salah nanti, cok bersuh, cok bertemu, cok bergarah, cok mengecek tersinggung, macam-macam lah. Cepet salah minta maaf. Kalau tak dapat minta maaf, tak dapat maaf kita nanti bayar hutang. Ya bayar hutang yang masalah. Banyak salah untuk pembayar kezaliman awak. Banyaklah salat, banyak puasa, banyak ibadah. Untuk pembayar kezaliman kita kepada orang. Itu kajinya. Maghfiratan badal maut. Baru di bawahnya mereka Allahumma hawwin alaina. Hawin, mudahkan, ringankan, entengkan. Alaina, atas kami, di dalam menghadapi sakaratul maut. Karena sakaratul maut saat-saat di mana orang sedang proses pencabutan nyawa. Kematianlah meliputinya, lah menyelimuti. Sebab sakarah ko menutup. Kematian itulah menutupinya, lah melingkupinya. Tak ada celah untuk hidup lah. Itulah proses. Lah mulai datang malaikat. Detik-detik malakul maut mencabut sampai roh itu keluar. Sakarat. Saat-saat yang menakutkan, menegangkan. Dan kita akan mengalami itu. Di kaji wacakwa, 6 paling baik mengalami siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu cobaan dan terakhir bagi beliau. Fi sakaratil maut. Kemudian yang berikutnya wan najata minan nar. Ku sangat perlu najah ko selamat dari neraka. Bang ko selamat dari neraka sebab setiap kita pasti melewati neraka. Siasat yo nabi Muhammad melewati neraka. Wa in minkum illa wariduha kana rabbika wa hatman maqdiyah. Tidak seorang pun di antara kamu pasti melewati neraka. Melalui neraka. Murur. Melewati neraka, meniti sirat. Ya Nabi Muhammad melewati neraka. Nah, kita minta selamat ketika melewati neraka. Selamat ketika melewati neraka. Siapa yang tidak selamat, ayo masuk dalam neraka kan? Siapa yang diselamatkan Allah dari neraka? Orang bertakwa. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kami selamatkan dari neraka itu orang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Orang yang lain mentaati Allah, laksanakan perintah Allah, hentikan Allah. Takwa. Dan orang yang menjaga hubungan kepada sesama. Amannya. Najata minan nar. Penting. Sebenarnya penting selamat dari neraka. Berhasil melewati, menyeberangi sirat. Wan najata minan nar. Lonceng lah bunyi. Tinggal cik leh bakar. Tamai saya cik leh kau. Jangan saya celik kesinan. Wa afwa wal afwa indal hisab. Afwa, kemaafan dan keampunan.
Afwa ku adalah kesalahan-kesalahan kita, keburukan-keburukan kita, kejelekan-kejelekan kita dihapuskan oleh Allah. Dihapuskan, dihilangkan. Dihapuskan, dihilangkan, dilenyapkan, maknanya afwa. Jadi wal afwa indal hisab. Ya Allah, kami memohon kepadamu sewaktu hisab, di sidang, diadili, dimintai pertanggungjawab, kesalahan-kesalahan kau tu dimaafkan saja oleh Allah. Karena Allah Maha Pemaaf. Wa ya'fu an katsirin. Allah itu banyak sekali memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Sebab Allah tu afuwun. Innaka afuwun. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pemaaf. Maaf Allah tu yang kita minta nanti di akhirat. Orang mati itulah kita minta Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dalam salat ketika duduk membaca Rabbi fili, itulah kita minta Rabbi fili warhamni sampai ke belakang wa'afini wa'fu anni. Dalam doa-doa surah Al-Baqarah itulah bunyinya wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Penting kita minta maaf. Allah Maha Pemaaf. Nanti kita minta kepada Allah ketika dihisab, di sidang diadili, maaf itulah. Sehingga orang awak mengecewakan maaf ko gadang ragonya, agiah gadang faedahnya. Minta maaf kita kepada Allah. Itulah keringkasan kajian kita yang telah kita sampaikan semenjak Senin-Senin yang lampau sampai malam kini, yang intinya, inti kejiwa Nabi sendiri yang telah beliau dijamin oleh Allah tetap minta ampun. Kenapa? Beliau bukannya berdosa dan bersalah, tapi tawadhu' beliau. Begitu tawadhu' beliau sehingga beliau menganggap diri beliau bersalah. Minta ampun. Dan banyak sekali beliau minta ampun. Lebih-lebih semenjak turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil islami afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bahkan secara khusus beliau diperintah oleh Allah minta ampun. Waghfir li dzambika. Minta ampunlah engkau Muhammad atas dosa-dosamu. Bukan berarti beliau berdosa. Tidak. Sebagai suri teladan contoh di kita, beliau adalah makhluk yang paling banyak minta ampun. Malah di saat-saat kematian hampir datang, beliau tetap minta ampun. Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil ala. Kita minta ampun. Tentu kawak lah. Rajin-rajin, banyak-banyak persering, pacok minta ampun tu. Kau dapat wak meninggal dunia kau jinih wak. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, istaghfiru minal istighfar. Banyak salah minta ampun kau. Di mana saja. Fi buyutikum, di rumah-rumah kamu. Mawaidikum, di jamuan-jamuan makan kamu. Wa majalisikum, di ruang-ruang pertemuan. Fi turukikum, di jalan-jalan. Fi aswakikum, di pasar-pasar. Aina ma kuntum, atau di mana saja kamu berada. Banyak sila minta ampun. Tidak kamu rugi ke? Tidak kamu rugi tu. Pitih tidak keluar, badan tidak penik, angut tidak sesak, waktu tidak terbuang. Banyak sila istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi astaghfiruka wa atubu ilaika. Jadi enggak buang subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak minta ampun. Orang yang minta ampun tu tanu tak berdosa. Kalau nyu tak berdosa, katono anu lah berdosa. Itu kira-kira. Sehingga diharapkan kita ko orang yang diberi oleh Allah maghfirah ba'dal mauti. Ini doa yang kita bagi cakap kecil lah, apalah. Taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan
ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sikratil maut wan najata minan nar wal afwana sa. Amin. Amin rabbal alamin. Tinggal mati dan masuk surga selesai. Sekian, semoga berfaedah bagi ambo dan kita nalai menyimak. Diakhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.